Ada cerita menarik untuk ditelusuri di Pulau Bali tentang ritual pembersihan diri. Objek wisata spiritual yang kerap diburu para pencari ketenangan hati. Dalam agama Hindu adalah fleksibel. Nah ini yang satu. Sehingga agama Hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama Atmanastuti. Inilah cerita melawat wisata Melukat. Melukat telah menjadi tren wisata spiritual yang populer di Bali. Pura Tirtampul di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar ini misalnya. Karena mungkin melihat taksu Bali yang luar biasa bagi mereka, sehingga ada keinginan untuk melakukan pemukatan di Bali. Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar mencatat, sepanjang 2022, Pura Tirtampul dikunjungi 116.000 wisatawan mancanegara dan lebih dari 70.000 wisatawan domestik. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, pura ini dikunjungi hampir 4.000 wisatawan mancanegara dan 42.000 wisatawan domestik. Mary dan Brian adalah pasangan suami istri asal Jakarta. Melukat menjadi salah satu agenda wisata mereka di Bali. Keduanya melakukan ritual pembersihan diri di Pura Tirtampul meski tidak beragama Hindu. Gimana melukatnya? Dingin yang jelas airnya ya. Oke. Gimana rasanya melukat di pura ini? Rasanya ya Kusyuk aja sih. kusyuk, karena kan umat Hindu juga terkenal dengan tata cara ibadatnya yang menarik, yang unik gitu. Ada doa-doa apa yang dimohonkan sama kalian? Kami tentu saja karena baru menikah, Tuhan memberkati pernikahan kami. Oke, sudah pasti ya. Kesehatan rezeki sudah pasti. Benar, diberikan rezeki yang berlimpah. Ini kan melukat ini kan kental banget dengan budaya Hindu ya. Tapi kalian memanjatkan doa dengan keyakinan sendiri berarti ya? Betul. Oke. Memanjatkan doa dengan doa ya kepada Tuhan kami ya, sama aja ke Tuhan yang Maha Esa kok. Ya. Hanya tata caranya aja nih yang Ya. unik, Berbeda. berbeda. Unik ya. Melukat kini menjadi magnet wisatawan lintas agama. Dalam agama Hindu adalah fleksibel. Nah ini yang satu. Sehingga agama Hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama Atmanastuti. Atmanastuti artinya agama rasa. Rasa. Oleh sebab itu siapapun boleh melakukan melukat dengan catatan dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam konsep pengelukatan itu. Meski demikian, tata cara melukat tak boleh asal-asalan. Setiap orang yang hendak melakukannya harus memahami makna melukat. Melukat artinya membersihkan atau menyucikan atau merubah, membersihkan diri dan membersihkan rohani untuk menghilangkan segala sesuatu atau noda-noda dalam diri kita. Tata cara melukat di setiap tempat bisa berbeda, termasuk di Pura Tirtampul. Pertama itu artinya mau penguning dulu, artinya mohon permisi. Ya bilanglah registrasi dulu lah. Tadi memperkenalkan diri kita bahwa Tujuannya untuk tujuannya apa? Dan diawali di pura ini. Di pura ini. Ini adalah Ini pura Campuhan. Pura Campuhan. Betul. Oke, ketika Anda datang ke pura ini untuk melukat, ke pura ini terlebih dahulu ya, Pura walaupun Campuhan. itu- Dari sini terus kemana lagi Pak? Kita akan menuju ke tempat ganti dulu. Oke. Tata cara berpakaian atau memakai kain saat melukat di pura ini seperti apa? Kalau paling bagus itu pakai atasan. Oke. Mungkin kaos atau apa dan pakai dan tidak perlu busana
adat utama. Yang penting yang madya yang seperti itu. Yang penting menutupi menutupi aurat. Ya, karena ini pun arealnya suci. Suci. Ya. Menurut tokoh spiritual Hindu Idarsi Bujangga, sebaiknya melukat dilakukan dengan selai kain tanpa busana lainnya. Kalau bisa melukat itu dengan konsep yang tanpa pakaian sebenarnya, tapi kan tidak boleh, tidak apa namanya, tidak etis. Nah, tidak etis. Oleh sebab itu, tetapi yang baik itu adalah dengan apa namanya, badan agak terbuka, karena air serapan itu supaya bisa diserap oleh badan kita. Karena itulah pengelukatan, pembersihan. Ada sejumlah tahapan melukat di Pura Tirta Empul. Pak, tata cara melukat yang baik dan benar ketika menghadap pancuran air, apa yang dilakukan? Itu pertama, kalau untuk di pancuran sini, namanya pembersihan juga kita berkumur dulu. Udah itu meminum airnya dulu. Itu tergantung Berapa kali? sekarangnya. Kalau biasanya kami di sini berkumurnya 3 kali. 3 kali. Udah itu minumnya 3 3 kali. Udah itu Muka? basuh muka itu turun karena melepas. Nah, udah itu terus diguyur 1 kali. 1 kali. Udah itu pindah sekarang. Sekarang disitulah mereka biasanya memohon untuk pembersihan apapun itu. 3 kali itu ada makna khusus nggak, simbol khusus nggak? Sebenarnya semua berawal dari penciptaan, pemeliharaan dan peleburan, kan begitu. Oke. Jadi artinya niat, udah itu dilakukan, udah itu diselesaikan. Oke. Nah, Oke. Melukat dikatakan selesai ketika kita melanjutkan ke situ dulu. Oke. Dan di sini ini lanjutannya. Jadi ada titik pengeleburan, namanya pedrawaning cor, artinya segala sesuatu yang dibawa oleh karma. Nah, kita percayakan di sini untuk dilebur untuk menjadi lebih baik. Oke. Setelah ini keduanya sama juga ritualnya seperti itu, diminum, dikuburkan 3 kali, minum 3 kali, basuh muka terus diguyur. Udah itu kita pindah ke Kolam yang ketiga yang terakhir. Di Tapi sebelah yang sini. ketiga ini kita khusus memakai tirta empul sesuai ikon yang seorang dengar semua. Satu pancuran aja? Pancuran aja. Jadi sini, di kolam ketiga lah tirta empul itu, pancuran tirta empul itu ada. di sini istilahnya puncaknya kita melukat atau melakukan pengeleburan itu, karena di sini bilanglah seperti kita melakukan hal yang paling tinggi untuk dibersihkan. Ya. Jadi di sini tidak boleh pakai kumur. Ya. Kita minum 3 kali, udah itu basuh muka ke atas 3 kali, dan guyur kepala itu 3 kali dengan permohonan masing-masing. Dalam ajaran Hindu, ada waktu tertentu yang dianggap baik untuk melukat. Waktu terbaik untuk melukat itu adalah memang purnama. Purnama, nah kemudian lagi sedikit tilem, kemudian apa namanya, rerainan. Rerainan itu di Bali itu kan setiap minggu itu ada rerainan. Dan orang-orang menghindari pengelukatan itu pada Pasah. Purnama itu ada vibrasi dari dewa. Kalau dalam konsep Hindu itu dari yang disebut dengan sasi atau bulan, yang memberikan vibrasi pada kehidupan manusia. Maka ada sarana-sarana yang mereka harus bawa juga, yaitu seperti yang disebut dengan sesajen, sesajen. Itu harus ada juga. Untuk kesekian kalinya, Kunda Mutiari datang ke Pura Taman Pacampuhan Desa Adat Sala di Kabupaten Bangli. Warga Denpasar Selatan ini kerap melukat di pura ini sejak akhir 2019. Pada 2021, ia pernah mengalami kejadian yang diyakininya sebagai sesuatu yang magis. Pemeluk ajaran Buddha yang berprofesi sebagai wirausaha ini kini aktif melukat di pura ini
bahkan bisa 3 bulan sekali. Tapi waktu itu saya memang ada sesuatu yang salah atau yang aneh dalam diri saya ya. Misalnya saya kurang fokus, susah tidur, tidak tenang, selalu rasanya kecapean kayak gitu. Ada sesuatu yang salah pada diri kamu gitu. Ada auranya yang nggak bagus. Kadang-kadang dia liatin saya itu muka kayak gelap-gelap kayak gitu. Pertama kali melukat itu ya buat tenang. Pura Taman Pacampuhan Desa Adat Sala menjadi objek wisata melukat sejak 2017. Luasnya sekitar 300 meter persegi. Ada 3 lokasi melukat di pura ini. Konon, Pacampuhan merupakan salah satu lokasi terbaik untuk melukat. Campuh artinya bersatunya sungai itu. Nah itu sangat bagus tempat pelukat. Kemudian ada di Pancoran. Pancoran yang airnya berasal dari disebut dengan kelebutan. Air seperti misalnya di Tampak Siring. Itu airnya dari kelebutan atau dari dari tanah gitu ya. Kemudian ada pengelukatan di Gria. Ada tuh pengelukatan di Pura. Dan ada pengelukatan di Segara atau yang juga disebut dengan di laut. Tempat pengelukat yang terbaik sebenarnya adalah di laut. Kenapa di laut? Karena laut itu dipercaya bahwa sumber daripada sumber. Setiap pengunjung wajib mengikuti 21 tahapan melukat di pura ini. Salah satunya, ritual memutar badan di pancoran Tirta Prapen searah jarum jam. Kita mengenal putaran di agama Hindu, ada putaran sesuai jarum jam, timur, selatan, barat, utara. Itu namanya Purwa Daksina. Dari timur ke Daksina, Purwa itu timur, Daksina ke selatan langsung begitu. Ini adalah putaran positif. Jadi kita naik. Kalau putaran yang terbalik dari utara ke sini, Prasawya namanya. Itu putaran negatif turun itu. Nah, itulah maksudnya kita mengapa Purwa Daksina dari timur ke sini itu? Karena kita ingin pada saat kita buka, kita ingin meningkatkan kesucian kita, kesucian diri, kesucian batin kita. Jadi biar meningkat. Dalam sebulan, Pura Taman Pacampuhan Desa Adat Sala rata-rata dikunjungi 100 orang wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Meski terbilang ramai pengunjung, pengelola tidak memungut biaya masuk. Peran pemerintah dalam ini tentu memberikan fasilitas ya. Jadi misalnya untuk akses ke sana, akses jalan maksudnya, kemudian lingkungannya ada parkir yang cukup, yang itu harus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga ketika ada wisatawan yang ingin melakukan pengelukatan atau pembersihan diri di sana itu berjalan dengan baik. Itu yang sangat penting di sana. Objek wisata melukat di pura ini dikelola oleh warga setempat. Ada 42 orang pecalang yang mengelola objek wisata ini. Salah satunya Inenggah Ngidep. 40% ke kita, ke pecalang, dan 60% ke desa adat. Jadi setiap pendapatan di sini 60% ke desa adat, 40% ke pecalang. Nanti dibagi juga. Nah, hitung-hitungannya gimana, Pak? Kalau kita di sini kan pecalangnya itu sekitar 42 orang ya. Nanti ngayahnya ke sini itu fleksibel dia. Tidak harus tiap hari datang, tidak. Siapapun yang punya waktu, kesempatan bisa datang dia. Nanti kalau udah datang ke sini kita ada absensinya dia. Absensi mungkin dia datang jam 10, kita absen jam 10. Kalau jam 1 ada kegiatan dia bisa balik jam 1. Dia jadi absen. Dihitungnya per jam? Ya, per jam dah. Jadi semakin banyak melayani pengunjung di sini jam-jamnya, maka angkanya juga akan semakin besar. Betul, begitu betul, ya. Kalau 1 bulan, kalau Pak Nengah sendiri biasanya dapat berapa nih? Kalau yang inten ke sini, yang artinya
dapat waktu lebih banyak ke sini. 1 bulannya itu sambil ngayah mungkin dapat sekitar 1 jutaan. Menjadi pecalang sekaligus memandu wisatawan untuk melukat bukan tanpa tantangan. Bahasa asing masih menjadi kendala bagi perajin furnitur berusia 48 tahun ini. Begitu pula dengan pecalang lainnya. Wisata spiritual melukat di Bali kini semakin ramai diburu oleh wisatawan dari berbagai negara. Karena itulah, kemampuan bahasa asing menjadi hal wajib bagi para pemandu wisata agar dapat mengkomunikasikan tata cara melukat dengan baik. I felt empowered and I felt energy and healing and grateful. You walk in and you energetically feel that it's sacred. There's a sacredness here. And I think in Bali in general, everyone is very connected to the divine, to their gods. And especially being here in this sacred land, you know that it is very important for the evolution of even simply the consciousness of mankind. Wisata spiritual melukat juga terdapat di Pura Tirta Empul Pengelukatan Sapta Gangga Timbrah di Kabupaten Karangasem. Di sini, saya hanya perlu menyewa kain bawahan pada pakaian adat Bali atau kamben seharga Rp5.000. Membawa sesaji berupa canang biasa dilakukan oleh umat Hindu saat hendak melukat. Maka ada sarana-sarana yang mereka harus bawa juga, yaitu seperti yang disebut dengan sesajen ya, sesajen. Itu harus ada juga. Secara umum melukat itu memakai sarana canang, cukup. Tetapi kalau melukat di tempat-tempat pura dan sebagainya itu adalah ditambah dengan yang disebut dengan bungkak atau kelapa muda. Pura Tirta Empul Pengelukatan Sapta Gangga Timbrah ini memiliki 7 pancuran. Inti melukat adalah keyakinan. Ketenangan diperlukan agar ritual melukat berjalan sebagaimana mestinya. Caranya adalah satu, bagi yang melukat itu harus dengan hati yang suci, hati yang bersih, kemudian dengan ketulusan hati dan kepercayaan, itu yang penting, percaya. Nah, itu sehingga akan mendapatkan vibrasi dari pengelukatan itu, akan mendapatkan apa yang diharapkan dari pengelukatan. Berdoa, membasuh muka, berkumur hingga mandi adalah tahapan melukat yang umum dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Memang betul ya, ketika kita akan melukat sebaiknya dalam keadaan sunyi. Jadi kita juga memanjatkan doa dengan penuh ketenangan. Saya memanjatkan beberapa doa dan permohonan. Saya berharap doa-doa saya dikabulkan. Air bungkak, sejenis kelapa muda yang biasa digunakan dalam upacara, menuntaskan ritual melukat saya di pura ini. Kemurnian air bungkak dipercaya akan menguatkan pengelukatan yang telah dijalani. Kalau di sini dia private, terus ada healingnya. Kalau Oli jujur kalau ke sini ngerasa kayak plong, bebannya itu hilang.
Tak dapat dipungkiri, melukat kini menjadi tren wisata di Bali. Tempat melukat berbiaya mahal banyak bermunculan. Salah satunya, sebuah lokasi melukat di Desa Sayan, Ubud, Kabupaten Gianyar. Paket melukat yang ditawarkan oleh tempat ini bisa mencapai Rp1.150.000 per orang. Pendiri tempat melukat ini adalah Niputu Helena. Yang spesial dari tempat ini apa, Bu? Yang spesial Ibu Desa bisa melakukan healing trauma. Misalnya ada seseorang yang pernah memiliki riwayat child abuse seperti itu, atau masa lalu yang kelam atau kesedihan yang terpendam, itu bisa dibantu, dibaca, di channeling pada saat reading session. Namun pengobatannya harus saat water purification, di mana di sana dengan cara sedikit ditepuk pada bagian punggung, maka di-trigger dengan teriakan, lalu akan keluar. Di sini, saya bertemu dengan Dewa Ayu Sri Agung yang akrab disapa Ibu Desak, Balian yang memiliki kemampuan membaca karakter seseorang. Reading session menjadi awal proses melukat di tempat ini. Disinilah Ibu Desak mengenali siapa saya sebelum menjalani ritual pembersihan jiwa dan pikiran. Saya dipersilakan memilih kamben yang ingin digunakan untuk melukat. Kain ini boleh dibawa pulang. Ritual melukat pun dimulai. Ibu Desak mulai memandikan saya dengan air suci. Kalau saya itu campur airnya, ya air sumur kan, sumur itu murni. Dari dasar tanah, dari bumi pertiwi. Tidak ada kotor air, karena masih dalam bumi pertiwi. Dan saya juga sering mengadakan journey, kemanapun saya pilgrim, journey rohani, ngambil air suci. Mantra mulai dibacakan. Seketika, saya berteriak. Itu mantra Durga Kali. Durga, Dewi Kali adalah Dewi ending and beginning, mengakhiri dan mengawali. Dibandingkan dengan ritual melukat yang saya lakukan sebelumnya, di sini saya merasa berbeda. Ini pengalaman saya yang sangat luar biasa. Melukat itu benar-benar membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Sebenarnya seseorang jika ingin melepaskan semua yang dia bebankan saat melukat itu, apa yang harus dia lakukan? Serahkan diri kepada Alam Semesta. Yang ada hanya dirimu, duduk di sini bagaikan di bumi ini tidak ada siapa-siapa selain dirimu dan alam semesta. Iya. Privasi, suasana santai dan tenang menjadi alasan yang membawa Melody Garcia melukat di sini. Lebih pilih yang kita dikasih tahu ini tuh apa. Dari tadi kan kita datang dikasih tahu nih, di guide sama mereka step-stepnya apa. Jadi koneksinya lebih dekat gitu. Jadi kitanya juga lebih terbuka secara nurani gitu. Ini adalah kedua kalinya Melody melukat sejak ia memutuskan tinggal dan bekerja di Bali pada 2017. Wanita asal Bandung, Jawa Barat ini tiba-tiba menangis saat mantra dilantunkan. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa menangis ataupun teriak gitu.
Tapi pada saat prosesi melukat itu seperti ada di dalam hati saya tuh yang kayak ayo dikeluarkan semuanya. Kadang kan kita tidak bisa mengutarakan dalam kata-kata kan. Jadi dengan teriak itu sebenarnya membantu saya untuk melepaskan semua yang ada di dalam diri seperti beban atau pikiran. Metode pembersihan diri yang dilakukan Ibu Desak bersifat personal, agar seseorang mampu melepaskan hal-hal negatif dari dirinya. Melukat diakhiri dengan upacara pemberkatan. Sesaji berupa banten digunakan sebagai persembahan. Sebenarnya Tridesa sendiri kan artinya adalah gift atau offering, jadi persembahan. Jadi dengan yang datang punya banten sendiri-sendiri, jadi mempersembahkan juga kepada Tuhan, istilahnya datang untuk berobat, menghaturkan banten, memohon kepada Tuhan, berterima kasih dengan gift dan offeringnya ini kepada Tuhan dan untuk kesembuhan. Melukat adalah tentang keyakinan. Melodi yang beragama Kristen melakukan ritual ini dengan tetap berdoa sesuai keyakinannya. Sangat lega. Ya rasanya seperti lebih ringan, lebih bisa senyum, lebih bisa tenang. Melukat, sebuah ritual membersihkan diri. Ada makna mendalam di setiap proses yang dijalani. Memurnikan diri dengan ketulusan hati. Melepas cemas bagi mereka yang merindukan rasa tenang.